Geografi Indonesia didominasi oleh gunung api yang terbentuk akibat zona subduksi antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 lalu, kembali mengingatkan kita semua bahwa masih banyak daftar gunung api aktif di Indonesia. Hingga kini tercatat Indonesia memiliki 127 gunung berapi yang masih aktif dengan kurang lebih 5 juta penduduk yang berdiam di sekitarnya. Sejak 26 Desember tahun 2004 misalnya, setelah gempa besar dan terjadi tsunami, pola letusan gunung berapi berubah. Gunung Sinabung yang terakhir kali meletus pada tahun 1600-an tiba-tiba aktif kembali, meletus pada tahun 2010 dan meletus lagi pada 2013. Di antara gunung-gunung berapi yang aktif itu, tercatat ada Gunung Kelut dan Gunung Merapi di Pulau Jawa yang paling aktif. Letusannya menjadi peristiwa besar yang menguras tenaga, pikiran, harta benda, dan tentu saudara-saudara kita. Sejak tahun 1000, Gunung Kelut telah meletus lebih dari 30 kali. Sedangkan Gunung Merapi telah meletus lebih dari 100 kali. Dari data itu, apa yang bisa kita simpulkan? Sebagai pelajaran atau sebagai rumus untuk kita pegangi pada setiap menjelang siklus itu datang, siklus sang gunung meletus. Memang alam memiliki misterinya sendiri, tetapi kita manusia memiliki kemampuan untuk mempelajari siklusnya, menandainya untuk kemudian berjaga. Bukankah agama kita juga berbicara mengenai gunung-gunung sebagai perumpamaan misalnya? Atau tentang alam yang harus senantiasa kita jaga, dan kita yang dilarang pongah berjalan di atasnya. Di sini ada baiknya kita kembali membuka pengetahuan lama, pengetahuan milik para pendahulu kita, tentang bagaimana mereka hidup berdampingan dengan alam, termasuk bagaimana mereka memahami hakikat gunung. Sejak lama, orang-orang yang hidup di lereng gunung atau orang Nusantara kuno pada umumnya memiliki pemahaman yang hampir utuh tentang gunung di dekatnya atau tentang gunung yang mereka ketahui meskipun mereka hidup jauh dari gunung. Terhadap Gunung Semeru misalnya, Gunung Semeru yang hari-hari ini sedang bereaksi, masyarakat kita menyebut puncaknya sebagai Mahameru. Sementara kawah di puncak Gunung Semeru dikenal dengan sebutan khusus sebagai Jonggring Saloko. Sedangkan nama Merapi dikabarkan berasal dari penyingkatan Meru dan Api. Meru berarti gunung, sementara api tidak lain adalah api itu sendiri. Sehingga nama Merapi sebenarnya sudah berarti gunung api, gunung yang berapi. Atau penyebutan yang lebih lama lagi, dalam naskah-naskah lama dikabarkan Merapi dikenal sebagai nama
mandrageni. Iya, di situ ada geni yang juga berarti api. Begitu juga dengan Gunung Muria yang berada di pesisir utara Pulau Jawa. Masyarakat kita mengenal puncaknya sebagai puncak 29. Dalam bahasa Jawa disebut puncak Songolikur, atau dalam bahasa yang lebih lama lagi dikenal sebagai puncak Saptorenggo. Dari nama-nama atau penyebutan khusus yang disematkan pada 3 gunung tadi, Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan juga Gunung Muria, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa masyarakat kita cukup mengenali, memahami tentang alam yang ada di sekitarnya, khususnya tentang gunung. Masyarakat Jawa Tengah bagian selatan misalnya, bahkan sampai menyebut Gunung Merapi itu dengan panggilan khas sebagai bentuk penghormatan. Misalnya Kiai Merapi, ada kiai sebagai bentuk penghormatan atau penghargaan. Ini artinya para orang tua kita begitu lembut memperlakukan ciptaan Tuhan yang bernama gunung. Dari penghormatan ini, tentu yang muncul adalah sikap merawat, berhati-hati berhadapan dengan makhluk itu. Tentu ini jauh dari perilaku syirik atau membandingkan Tuhan. Satu tuduhan yang gegabah dan sembrono, sebagaimana lazim dipertontonkan oleh manusia kita hari ini, kita semua. Sedikit-sedikit dikatakan musyrik, padahal bukan itu yang terjadi. Penyebutan terhadap gunung dengan panggilan yang baik adalah awal dari sikap berlaku baik terhadap alam. Sikap yang muncul setelah itu adalah merawatnya, tidak hanya mengeksploitasinya, tapi juga menjaganya. Tapi coba kita lihat perilaku kita hari ini. Kita membangun, kita semua tidak usah menuduh orang lain. Kita membangun gedung, tempat tinggal, sarana, membutuhkan pasir gunung, mengeruknya sebanyak-banyaknya, sebisanya. Pertanyaannya, sudahkah kita juga berkontribusi untuk merawat itu? Manusia sekarang bisa kita lihat di sekitar kita. Kalau kita mengeruk gunung itu bisa dengan peralatan yang raksasa, tapi apakah kita bisa membangun satu gunung sekalipun? Jawabannya tentu tidak. Tidak bakal kita akan membuat gunung. Kalau merusaknya iya. Maka baik menjadi renungan bersama bahwa ada pelajaran yang harus kita cermati lagi. Bagaimana kita berdampingan memperlakukan ekosistem atau setiap benda, setiap makhluk yang ada di sekitar kita. Ibarat ATM, kita sudah menggeseknya berkali-kali, beribu kali, memanfaatkannya. Pertanyaannya, apakah kita juga telah mengisinya? Itulah alam. Kita sudah memanfaatkannya. Tetapi, apakah kita juga berkontribusi terhadap kelestariannya? Renungan ini tidak bermaksud untuk jumawa, apalagi menggurui, tapi menjadi pelajaran dan juga renungan bersama. Semoga bermanfaat.